Hujan turun sejak sore, menimpa atap seng gudang grosir sembako milik Sutrisno dengan bunyi berulang yang menyesakkan dada. Lelaki itu berdiri di ambang pintu, memandangi tumpukan karung beras yang tak lagi setinggi bulan-bulan lalu. Beberapa sudut gudang kosong, rak gula dan minyak goreng hanya terisi separuh. Bukan karena stok habis terjual, melainkan karena ia tak lagi mampu menebus barang dari distributor. Usaha yang sudah ia jalani hampir 15 tahun itu perlahan sekarat. Dulu, setiap subuh terkecil keluar masuk membawa sembako ke warung-warung di desa sekitar Tulung Agung. Kini, suara mesin truk itu lebih sering diam, terparkir dengan ban kempis, seolah ikut merasakan keputusasaan pemiliknya. Sutrisno menekan pelikisnya. Di saku celana, ponselnya bergetar pelan. Nama penagih hutang kembali muncul. Ia tak mengangkat. Sudah terlalu sering janji yang ia ucapkan berakhir dengan kebohongan kecil demi menunda waktu. Hutang bank, hutang koperasi, hutang distributor. Semuanya menumpuk seperti pasir basah yang makin lama makin berat menekan dada. Di rumah, istrinya mulai jarang berbicara. Tatapannya lebih sering kosong, sibuk menghitung sisa beras di dapur atau mengatur ulang pengeluaran yang tak lagi seimbang. Anak sulung mereka bahkan terpaksa menunda kuliah. Alasan yang selalu membuat Sutrisno merasa gagal sebagai kepala keluarga. Malam itu, setelah gudang ditutup, Sutrisno duduk sendirian di kursi kayu panjang. Bau lembab bercampur karung goni mengisi udara. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat masa-masa ketika hidup terasa lebih sederhana, saat keuntungan datang sedikit demi sedikit tanpa janji manis kekayaan instan. Namun dunia tak lagi ramah pada orang-orang sepertinya. Keesokan harinya, Sutrisno mengantar pesanan kecil ke daerah pesisir. Salah satu warung langganan lama masih mau mengambil barang meski jumlahnya tak seberapa. Saat menunggu pembayaran, ia duduk bersama beberapa lelaki tua yang tengah menyeruput kopi hitam. Obrolan mereka mengalir pelan, bercampur suara ombak yang terdengar jauh. "Sekarang susah, Mas," kata salah satu dari mereka. "Banyak yang jatuh karena utang." Sutrisno mengangguk, lalu tanpa sadar ikut melontarkan keluhannya tentang usaha yang sekarat, tentang hidup yang makin sempit. Para lelaki itu terdiam. Salah satu dari mereka saling pandang, lalu menurunkan suara. "Kalau sudah mentok begini, orang-orang biasanya nekat," katanya pelan. "Nekat bagaimana?" tanya Sutrisno. Lelaki itu ragu, lalu menyebut sebuah nama dengan suara hampir seperti bisikan, seolah takut didengar laut. "Pantai Karang Iblis." Nama itu membuat Sutrisno mengerenyit. Ia pernah mendengarnya sekilas, sebagai cerita yang biasa dipakai orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh. Tapi dari nada suara lelaki itu, Sutrisno tahu ini bukan dongeng biasa. Kata orang, banyak yang jadi kaya mendadak setelah ke sana, tapi tidak gratis. Sutrisno tertawa kecil, berusaha meremehkan. Zaman sekarang masih percaya begituan. Tak ada yang ikut tertawa. Salah satu lelaki malah memalingkan wajah, seakan menyebut nama pantai itu saja sudah melanggar sesuatu yang tak tertulis. "Percaya atau tidak, Mas?" jawabnya lirih. Yang datang ke sana dengan niat tertentu, jarang yang hidupnya tenang. Sepanjang perjalanan pulang, nama itu terus terngiang, Pantai Karang Iblis. Sutrisno mencoba mengusirnya dari pikiran, menyibukkan diri dengan menghitung sisa uang di dompet. Tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan hutang dan wajah keluarganya kembali muncul, menekan lebih kuat dari rasa takut manapun. Malam semakin larut, Sutrisno terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Dadanya berdebar, napasnya pendek. Ia tak ingat mimpinya dengan jelas. Hanya sisa perasaan seolah berdiri di tempat asing, mendengar suara gemuruh yang bukan berasal dari hujan. Ia bangkit, duduk di tepi ranjang. Dari kejauhan entah mengapa ia merasa mendengar suara ombak, padahal rumahnya jauh dari pantai. Ia menggelengkan kepala, menyalahkan pikirannya sendiri yang terlalu lelah. Namun jauh di dasar hatinya, sebuah benih kecil telah tumbuh. Benih yang berisi bisikan berbahaya, bagaimana jika cerita itu benar? Sutrisno menatap gelap di luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa ketika seseorang sudah terhimpit sampai ke titik paling bawah, rasa takut pada hal gaib bisa kalah oleh ketakutan akan kegagalan. Dan malam itu, tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju Pantai Karang Iblis telah dimulai. Bukan dengan kaki, melainkan dengan pikiran yang mulai goyah.
Sejak percakapan singkat di warung pesisir itu, pikiran Sutrisno tak pernah benar-benar tenang. Nama Pantai Karang Iblis terus muncul di sela-sela aktivitasnya, menyelinap di antara hitungan karung beras, nota hutang, dan suara mesin truk yang semakin jarang menyala. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah cerita lama yang dibesar-besarkan, warisan ketakutan orang-orang desa. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa ingin tahunya tumbuh. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke daerah pesisir dengan alasan mengantar barang. Kali ini, ia sengaja datang lebih pagi. Udara masih basah oleh embun dan bau asin laut terasa lebih tajam. Di sebuah warung kecil dekat pantai, ia duduk bersama seorang nelayan paruh baya yang sedang memperbaiki jaring. "Pak," Sutrisno membuka percakapan pelan. "Saya sering dengar nama Pantai Karang Iblis. Memangnya kenapa tempat itu?" Tangan nelayan itu berhenti bergerak. Ia menatap Sutrisno lama, seolah menimbang apakah orang di hadapannya layak diberi jawaban. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya menggeleng dan kembali pada jaringnya. "Banyak yang bilang itu tempat angker," Sutrisno mencoba lagi. Kali ini dengan senyum kecil agar terkesan santai. Nelayan itu menghela napas berat. "Mas, ada hal-hal yang lebih baik tidak ditanyakan," katanya akhirnya. "Apalagi kalau niatnya bukan sekedar ingin tahu." Jawaban itu justru membuat Sutrisno semakin gelisah. Ia berpindah tempat, berbincang dengan penjual ikan, pemilik warung, bahkan tukang parkir yang biasa mangkal di dekat jalan masuk pantai. Reaksinya hampir selalu sama. Ada yang pura-pura tak tahu, ada yang langsung mengalihkan pembicaraan, dan ada pula yang terang-terangan melarangnya mendekat. "Kalau Mas masih sayang keluarga," kata seorang perempuan tua pemilik warung, "jangan sekali-kali ke sana malam-malam, apalagi dengan niat aneh-aneh." "Niat aneh?" Sutrisno mengulang. Perempuan itu menatapnya tajam. "Minta yang bukan hak manusia." Kalimat itu membuat tengkuk Sutrisno merinding. Ia tak bertanya lagi, membayar minumannya, lalu pergi dengan perasaan campur aduk. Di dalam mobil, ia duduk lama tanpa menyalakan mesin. Semua orang seolah tahu sesuatu yang sengaja mereka sembunyikan. Dan justru itulah yang membuat Pantai Karang Iblis terasa semakin nyata baginya. Sore harinya, ia mampir ke rumah seorang kenalan lama, Dulmanan, pria yang dulu pernah ikut berdagang sembako, namun kini hidupnya jauh lebih mapan. Rumahnya besar, temboknya tinggi, dan halaman depannya luas. Sutrisno tak bisa menahan rasa iri yang menyelinap. "Dengar-dengar usahamu lancar sekarang," kata Sutrisno setelah basa-basi. Dulmanan tersenyum tipis. "Alhamdulillah. Dulu kita sama-sama susah, tapi sekarang..." Senyum Dulmanan memudar. Ia menatap Sutrisno lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Mas, jangan tanya lebih jauh. Ada jalan yang kelihatannya menolong, tapi sebenarnya menjerat." Kata-kata itu seperti memukul kepala Sutrisno. Ia pulang dengan pikiran kacau. Semua peringatan itu seharusnya membuatnya mundur, namun kenyataan hidupnya yang semakin sempit membuat larangan-larangan itu terdengar seperti tantangan, bukan peringatan. Malamnya, hujan kembali turun. Sutrisno duduk di ruang tamu mendengarkan berita di televisi tanpa benar-benar menyimak. Istrinya sudah tidur lebih dulu. Dalam kesunyian, suara hujan perlahan bercampur dengan sesuatu yang lain, atau setidaknya begitu yang ia rasakan. Seperti suara air menghantam batu, berulang, teratur, mendekat. Ia mematikan televisi. Rumah menjadi sunyi, terlalu sunyi. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia bangkit dan membuka pintu depan, menatap jalanan basah yang kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya hujan dan lampu jalan yang berpendar pucat. Namun saat ia hendak menutup pintu, sebuah pikiran melintas begitu saja, dingin dan tajam. Tidak semua orang dipanggil, tapi yang terdesak akan selalu mendengar panggilan itu. Sutrisno menutup pintu dengan tangan gemetar. Peringatan warga pesisir terus terngiang, tapi bersamaan dengan itu, sebuah keyakinan berbahaya mulai berterbentuk. Jika begitu banyak orang takut membicarakannya, berarti Pantai Karang Iblis memang menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkannya dari kehancuran. Ia tak tahu bahwa sejak ia mencari tahu, pantai itu seakan sudah mengetahui keberadaannya.
Dan setiap larangan yang ia dengar bukanlah penghalang, melainkan penanda bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Rasa ingin tahu Sutrisno telah berubah menjadi kegelisahan yang tak lagi bisa ia abaikan. Peringatan warga pesisir, sikap tertutup Dulmanan, hingga suara-suara aneh yang kerap ia dengar di malam hari, semuanya membentuk satu simpul di kepalanya. Ia merasa seolah berdiri di persimpangan, dan satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah melangkah maju, apapun risikonya. Suatu pagi, Sutrisno sengaja berangkat lebih awal dari rumah. Ia tak mengatakan apapun pada istrinya, hanya berpamitan singkat dengan alasan mengantar barang. Mobilnya melaju menyusuri jalan yang semakin sepi, menjauh dari pusat kota. Hatinya tak tenang, tapi ada dorongan kuat yang terus menuntunnya ke arah pantai. Di dekat jalur menuju pantai Karang Iblis, ia melihat sebuah gubuk tua berdiri sendiri di bawah pohon besar. Di depannya, seorang lelaki tua duduk bersila. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya tajam dan jernih, seolah menyimpan pengetahuan yang tak dimiliki orang kebanyakan. Sutrisno menghentikan mobil. Ada rasa ragu yang menahannya untuk turun, tapi entah mengapa kakinya bergerak sendiri. Lelaki itu menoleh sebelum Sutrisno sempat menyapa. "Kau bukan orang pantai," katanya datar. Sutrisno terkejut. "Iya Pak, saya cuma lewat." Lelaki itu tersenyum tipis. Tak ada yang cuma lewat di sini kalau hatinya sedang penuh beban. Kalimat itu membuat Sutrisno tercekat. Ia duduk di bangku kayu di depan gubuk, merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah. Beberapa saat mereka terdiam. Angin berembus membawa aroma asin yang membuat dadanya terasa sesak. "Bapak tinggal di sini?" tanya Sutrisno akhirnya. "Orang-orang menyebutku juru kunci," jawabnya singkat. "Penjaga, pengingat, sekaligus saksi." Sutrisno menelan ludah. Ia tahu, inilah orang yang selama ini ingin ia temui, meski tak pernah ia rencanakan. Ia mengumpulkan keberanian. "Pak, saya dengar banyak cerita tentang pantai ini." Juru kunci mengangguk pelan. Cerita tentang orang-orang yang datang dengan doa palsu. Nada suaranya tidak menghakimi, tapi justru itulah yang membuat Sutrisno merasa telanjang. Ia menunduk. "Saya cuma ingin tahu, apa benar ada jalan untuk orang-orang yang sudah mentok?" Juru kunci menatapnya lama, seolah membaca lapisan-lapisan niat di balik pertanyaan itu. Mentok itu bukan soal uang, tapi soal kesabaran yang habis. Ia bangkit berdiri dengan susah payah, lalu berjalan beberapa langkah mendekat. Pantai Karang Iblis bukan tempat meminta, itu tempat menukar. Dan yang ditukar bukan hanya hidupmu. "Kalau bukan hidup saya, lalu apa?" Suara Sutrisno bergetar. "Keturunan," jawab juru kunci tanpa ragu. "Ketentraman, doa yang tak lagi sampai, dan sisa umur yang kau jalani dengan rasa takut." Sutrisno terdiam. Kata-kata itu terasa lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Namun anehnya, di balik ketakutan itu, ada secercah harapan gelap yang justru menguat. "Kalau seseorang sudah terlanjur datang?" tanyanya lirih. Juru kunci menghela napas panjang. Belum melangkah pun sebenarnya sudah datang, kalau hatinya sudah mengetuk. Ia menatap laut yang terbentang jauh di hadapan mereka. Banyak yang kupalingkan, tapi ada juga yang tak bisa dicegah. Mereka selalu kembali meski sudah kuingatkan. Sutrisno merasakan tengkuknya dingin. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi juru kunci mengangkat tangan, menghentikannya. "Pulanglah. Selama kau masih bisa tidur nyenyak, itu tanda kau masih punya jalan lain." Sutrisno berdiri. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan kembali ke mobil. Namun sebelum ia menutup pintu, juru kunci memanggilnya sekali lagi. "Kalau nanti kau bermimpi tentang laut yang gelap, jangan kau abaikan. Itu bukan mimpi, itu undangan." Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Kepala Sutrisno dipenuhi kata-kata yang saling bertabrakan. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya peringatan berlebihan. Namun malam itu, saat ia terlelap karena kelelahan, tidurnya tak lagi tenang. Ia bermimpi berdiri sendirian di tepi pantai. Air laut tampak hitam, tak memantulkan cahaya apapun. Dari kejauhan,
Terdengar suara berat seperti napas berat yang ditahan terlalu lama. Ketika ia terbangun, jantungnya berdegup kencang, keringat membasahi tubuhnya. Di luar malam sunyi, namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Pertemuan dengan juru kunci bukan membuatnya mundur, melainkan menegaskan satu hal yang tak lagi bisa disangkal. Pantai Karang Iblis telah mengenalnya, dan cepat atau lambat, ia akan dipanggil kembali. Sejak mimpi tentang Laut Hitam itu, tidur Sutrisno tak pernah benar-benar utuh. Setiap kali matanya terpejam, dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik kesadarannya. Siang hari ia masih menjalankan rutinitas sebagai pedagang grosir, mencatat pesanan, menimbang beras, dan menawar harga dengan wajah yang dipaksakan tenang. Namun malam selalu membuka kembali celah yang berusaha ia tutup rapat. Pada malam keempat setelah pertemuannya dengan juru kunci, Sutrisno terbangun tanpa sebab yang jelas. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Rumah sunyi, istrinya tertidur pulas. Namun di dalam kepalanya, ada dorongan kuat yang tak bisa ia jelaskan, seperti perintah yang tadi ucapkan tapi harus dipatuhi. Ia duduk lama di tepi ranjang, bergulat dengan pikirannya sendiri. Setiap peringatan yang pernah ia dengar kembali terlintas. Warga pesisir, Dulmanan, juru kunci, semuanya berkata sama, jangan. Tapi suara lain, lebih halus dan licik berbisik dari dalam dirinya, ini kesempatan terakhir. Tanpa membangunkan siapapun, Sutrisno bersiap. Ia mengenakan jaket tipis, mengambil kunci mobil, dan keluar rumah. Udara malam terasa dingin menusuk, jauh lebih dingin dari biasanya. Jalanan lengang, hanya lampu-lampu jalan yang menerangi aspal basah sisa hujan sore tadi. Perjalanan menuju pantai berlangsung tanpa hambatan. Anehnya, Sutrisno merasa hafal jalan yang sebelumnya jarang ia lewati, seolah rute itu sudah lama tersimpan di kepalanya. Semakin dekat ke pantai Karang Iblis, sinyal ponselnya menghilang. Radio mobil hanya memancarkan desis statis. Ia mematikannya dan melanjutkan perjalanan dalam keheningan. Setibanya di area pantai, ia memarkir mobil jauh dari bibir laut. Langit gelap tanpa bulan. Angin berembus membawa bau asin yang tajam, bercampur aroma anyir yang membuat perutnya mual. Setiap langkah di pasir terasa berat, bukan karena fisik, melainkan karena perasaan bahwa ia sedang melanggar batas yang seharusnya tak dilewati manusia. Karang-karang hitam menjulang tak beraturan. Beberapa di antaranya tampak menyerupai wajah yang membeku dalam ekspresi bisu. Sutrisno berhenti di depan salah satu karang terbesar. Entah mengapa, ia yakin inilah tempat yang dimaksud, meski tak ada penanda apapun. Ia berdiri kaku, napasnya tercekat. Tak ada mantra yang ia hafal, tak ada doa yang berani ia ucapkan. Ia hanya menutup mata, membiarkan keputusasaannya mengalir begitu saja. Dalam diam itu, ia merasakan perubahan di sekitarnya. Angin berhenti, suara ombak yang tadinya samar kini terdengar lebih dekat, lebih berat, seolah laut sedang bernapas. Sutrisno membuka mata, jantungnya berdegup keras. Ia merasa tidak sendirian. Udara di sekelilingnya terasa menekan, membuat dadanya sesak. Ia ingin mundur, namun kakinya seakan menancap di pasir. Di dalam kepalanya muncul bayangan-bayangan yang bukan kenangan. Tumpukan uang, gudang penuh sembako, wajah keluarganya yang tersenyum lega. Semua itu datang bersamaan dengan rasa dingin yang merayap dari telapak kaki ke tulang punggungnya. Tanpa membangunkan siapapun, Sutrisno bersiap. Ia mengenakan jaket tipis, mengambil kunci mobil, dan keluar rumah. Udara malam terasa dingin menusuk, jauh lebih dingin dari biasanya. Jalanan lenggang, hanya lampu-lampu jalan yang menerangi aspal basah sisa hujan sore tadi. Perjalanan menuju pantai berlangsung tanpa hambatan. Anehnya, Sutrisno merasa hafal jalan yang sebelumnya jarang ia lewati, seolah rute itu sudah lama tersimpan di kepalanya. Semakin dekat ke pantai Karang Iblis, sinyal ponselnya menghilang. Radio mobil hanya memancarkan desis statis. Ia mematikannya dan melanjutkan perjalanan dalam keheningan. Setibanya di area pantai, ia memarkir mobil jauh dari bibir laut. Langit gelap tanpa bulan, angin berembus membawa bau asin yang tajam, bercampur aroma anyir yang membuat perutnya mual. Setiap langkah di pasir terasa berat, bukan karena fisik, melainkan karena perasaan bahwa ia sedang melanggar batas yang seharusnya tak dilewati manusia. Karang-karang hitam menjulang tak beraturan,
Beberapa di antaranya tampak menyerupai wajah yang membeku dalam ekspresi bisu. Sutrisno berhenti di depan salah satu karang terbesar. Entah mengapa, ia yakin inilah tempat yang dimaksud, meski tak ada penanda apapun. Ia berdiri kaku, napasnya tercekat. Tak ada mantra yang ia hafal, tak ada doa yang berani ia ucapkan. Ia hanya menutup mata, membiarkan keputusaasaannya mengalir begitu saja. Dalam diam itu, ia merasakan perubahan di sekitarnya. Angin berhenti. Suara ombak yang tadinya samar kini terdengar lebih dekat, lebih berat. Seolah laut sedang bernapas. Sutrisno membuka mata. Jantungnya berdegup keras. Ia merasa tidak sendirian. Udara di sekelilingnya terasa menekan, membuat dadanya sesak. Ia ingin mundur, namun kakinya seakan menancap di pasir. Di dalam kepalanya muncul bayangan-bayangan yang bukan kenangan. Tumpukan uang, gudang penuh sembako, wajah keluarganya yang tersenyum lega. Semua itu datang bersamaan dengan rasa dingin yang merayap dari telapak kaki ke tulang punggungnya. Tanpa sadar, Sutrisno berlutut. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya napas terengah yang terdengar asing di telinganya sendiri. Pada saat itulah, ia merasakan sesuatu seperti sentuhan, bukan di kulit, melainkan di dalam dirinya. Sebuah tekanan yang menuntut persetujuan tanpa pernah meminta izin. Rasa sakit menusuk kepalanya. Ia terjatuh ke pasir, tubuhnya gemetar. Dalam keadaan setengah sadar, ia merasakan seolah ada sesuatu yang ditandai dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa ia lepaskan lagi. Tak ada darah, tak ada luka yang terlihat. Namun rasa perih itu nyata, menetap di dada seperti cap yang tak kasat mata. Entah berapa lama ia tergeletak di sana. Ketika akhirnya ia mampu bangkit, tubuhnya terasa lemas, seolah baru saja kehilangan sebagian dari dirinya. Angin kembali berembus, suara ombak menjauh seperti semula. Pantai kembali sunyi, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Sutrisno berjalan tertatih kembali ke mobil. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kosong, hanya menyisakan satu perasaan yang sulit ia jelaskan. Lega yang bercampur takut. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan merebahkan diri tanpa berganti pakaian. Matanya terpejam dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia tertidur lelap tanpa mimpi. Namun dalam dasar hatinya, ia tahu satu hal yang tak bisa disangkal. Malam itu, di pantai Karang Iblis, bukan ia yang meminta, ia hanya menyetujui. Dan persetujuan itu telah mengikatnya pada sesuatu yang suatu hari nanti akan datang menagih, tanpa bisa ditawar atau ditunda. Perubahan itu datang tanpa suara, tanpa pengumuman, dan justru karena itulah terasa ganjil. 2 hari setelah malam di pantai Karang Iblis, Sutrisno membuka gudang lebih pagi dari biasanya. Saat ia mengangkat pintu besi yang berderit, ia terdiam. Karung beras yang semula tinggal beberapa tumpuk, kini terlihat penuh, rapi, seolah baru saja diantar distributor besar. Padahal ia yakin betul, tidak ada kiriman yang ia pesan, dan tak ada uang muka yang ia bayarkan. Ia memeriksa nota, buku catatan, bahkan ponselnya. Tak ada pesan, tak ada panggilan tak terjawab. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah truk berhenti di depan gudang. Sopirnya turun dengan wajah santai. "Ngantar gula sama minyak, Pak Tris," katanya. Menyebut nama yang jarang dipakai orang luar. Seperti biasa, Sutrisno menelan ludah. "Saya belum pesan." Sopir itu tertawa kecil. "Sudah beres, Pak. Pembayaran belakangan juga nggak apa-apa." Hari itu berjalan seperti mimpi yang terlalu nyata. Warung-warung yang selama ini sepi kembali ramai memesan. Pelanggan lama muncul satu persatu, seolah diingatkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Uang mengalir deras. Hutang yang selama berbulan-bulan terasa mustahil dilunasi mulai tergerus dalam hitungan hari. Istrinya memandangnya dengan heran ketika Sutrisno membawa pulang uang tunai dalam jumlah yang tak biasa. "Dari mana semua ini?" tanyanya, setengah takut, setengah berharap. "Rezeki," jawab Sutrisno singkat. Ia tak berbohong sepenuhnya, namun juga tak berani jujur. Ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Dalam seminggu, gudang grosir itu kembali hidup. Rak-rak penuh, truk kecil mereka kembali mondar-mandir, dan nama Sutrisno kembali disebut-sebut sebagai pedagang yang bangkit dari keterpurukan.
Beberapa orang datang sekadar ingin tahu rahasianya. Ia hanya tersenyum, mengangkat bahu, dan berkata bahwa semua itu soal keberanian mengambil risiko. Namun di balik semua itu, tanda-tanda kecil mulai muncul. Tanda yang nyaris tak disadari jika tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Suatu pagi, saat membuka gudang, Sutrisno mencium bau asin yang samar, seperti udara laut. Ia mengira karung-karung beras terkena lembab, lalu membuka semua ventilasi. Bau itu menghilang, namun keesokan harinya kembali muncul, lebih kuat, bercampur aroma anyir yang membuatnya mual. Di malam hari, ketika rumah telah sunyi, ia kadang mendengar suara seperti air menetes dari arah gudang. Saat diperiksa, lantai kering, tak ada pipa bocor. Namun rasa basah itu seakan tetap menempel di telinganya. Istrinya mulai mengeluh. "Mas, kamu kok sering melamun? Kalau dipanggil seperti nggak dengar." Sutrisno mengangguk tanpa menjawab. Ia sendiri mulai merasakan hal-hal aneh pada tubuhnya. Tangannya sering dingin, bahkan di siang hari yang panas. Saat mencuci muka, ia merasa air terasa lebih berat, lebih lama menetes, seolah enggan pergi dari kulitnya. Suatu malam, ia terbangun karena suara langkah di gudang. Perlahan ia bangkit, mengambil senter dan membuka pintu belakang. Cahaya senter menyapu karung-karung sembako yang tersusun rapi. Tak ada siapapun. Namun di sudut ruangan, ia melihat bekas jejak basah, seperti telapak kaki yang baru saja keluar dari genangan air laut. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu gudang. Sutrisno menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah efek kelelahan dan tekanan pikiran. Kekayaan yang datang begitu cepat pasti membuat siapapun gelisah. Namun setiap kali ia menghitung uang hasil penjualan, perasaan takut itu sedikit meredah. Ia mulai membenarkan dirinya sendiri. Mungkin memang begini jalannya. Bukankah ia hanya ingin memperbaiki hidup keluarga? Bukankah ia tak berniat mencelakai siapapun? Namun di dalam tidurnya, mimpi tentang pantai kembali datang. Kali ini bukan sekadar laut hitam, melainkan ombak yang membawa benda-benda dari gudangnya. Karung beras, jeriken minyak, karpet gudang, semuanya terseret ke laut, lalu tenggelam bersama suara berat yang terdengar seperti tawa tertahan. Sutrisno terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dari kejauhan ia kembali mendengar suara ombak, padahal malam itu angin nyaris tak berembus. Ia menatap langit-langit kamar, menyadari satu hal yang tak ingin ia akui. Kekayaan yang datang kepadanya bukanlah hadiah. Ia datang bersama tanda-tanda, seperti penanda kepemilikan. Dan cepat atau lambat, tanda itu akan berubah menjadi pengingat bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar gratis, terutama jika datang dari laut yang gelap dan diam. Pada awalnya, Sutrisno mengira tanda-tanda itu akan berhenti sampai di situ. Kekayaan terus mengalir, usaha grosir semakin besar, dan hidupnya kembali dipandang orang sebagai contoh kebangkitan. Namun memasuki bulan kedua, perubahan yang ia rasakan tak lagi sebatas bau asin atau suara-suara samar. Sesuatu mulai menuntut lebih, dan tuntutan itu menyentuh tubuh serta orang-orang terdekatnya. Sutrisno mulai sering terbangun dengan tubuh lemas, seolah semalaman bekerja berat. Kepalanya berdenyut tanpa sebab. Matanya perih meski kurang tidur bukan hal baru baginya. Saat diperiksa ke puskesmas, dokter hanya menggeleng. Tekanan darah normal, jantung baik, tak ada keluhan medis yang bisa menjelaskan rasa sakit yang terus menggerogoti. Yang membuatnya semakin cemas adalah perubahan pada anak bungsunya. Bocah itu mulai sering menangis di malam hari, terbangun sambil menunjuk ke arah pintu kamar dan berkata melihat orang basah. Awalnya Sutrisno menganggap itu hanya mimpi anak kecil. Namun suatu malam, ia sendiri terbangun oleh suara langkah kecil di lorong rumah, seperti telapak kaki yang menyeret air. Istrinya pun mulai sering jatuh sakit. Bukan sakit berat, tapi tak pernah benar-benar sembuh. Batuknya terdengar dalam, napasnya pendek, wajahnya pucat seperti kelelahan panjang yang tak terjelaskan. Setiap kali Sutrisno menatap wajah istrinya, rasa bersalah itu semakin menekan dada. Malam-malamnya kembali dipenuhi mimpi. Kini mimpi itu lebih jelas, lebih dekat. Ia melihat pantai Karang Iblis dengan karang hitam yang basah oleh sesuatu yang lebih kental dari air laut. Ia berdiri di sana, sendirian, sementara suara berat itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih tegas.
Tidak ada kata yang diucapkan, tapi ia mengerti maksudnya. Sesuatu telah dijanjikan, dan janji itu mulai ditagih. Sutrisno mencoba melawan rasa takutnya dengan logika. Ia meningkatkan sedekah, membantu tetangga, menyumbang ke masjid. Ia berharap dengan berbuat baik, apapun yang mengikutinya akan pergi. Namun setiap kali ia melakukan itu, rasa sakit di tubuhnya justru bertambah parah. Seolah kebaikan itu dianggap pelanggaran terhadap kesepakatan yang tak pernah tertulis. Suatu malam, ia tak kuat lagi menahan beban itu. Ia duduk sendirian di gudang, memandangi tumpukan sembako yang menjadi sumber kekayaannya. Bau asin kini semakin jelas, tak lagi samar. Dalam kelelahan dan ketakutan, ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Apa yang kalian mau? Udara di gudang terasa berubah. Sunyi menjadi berat. Sutrisno merasakan tekanan di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Dalam benaknya muncul bayangan singkat. Wajah-wajah orang yang ia cintai satu persatu muncul lalu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada perintah yang jelas. Namun pesan itu sampai dengan cara yang kejam. Yang diambil bukanlah harta, melainkan ikatan. Sutrisno tersungkur. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menyadari bahwa pesugihan itu tidak pernah menyebutkan bentuk pembayaran, karena tidak perlu. Makhluk dari karang iblis akan mengambil apapun yang paling melemahkan manusia, apapun yang membuatnya patuh. Keesokan harinya, kabar buruk datang bertubi-tubi. Seorang pegawai gudangnya mengalami kecelakaan kecil namun aneh, terpeleset di lantai kering seolah menginjak air. Salah satu langganannya tiba-tiba menutup usaha setelah anggota keluarganya sakit keras. Semua itu terasa seperti peringatan, bukan kejadian acak. Sutrisno mulai paham, tumbal itu tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung dan jelas. Ia bisa berupa penderitaan perlahan, sakit yang berpindah-pindah, atau ketakutan yang menggerogoti sedikit demi sedikit. Dan jika itu belum cukup, maka sesuatu yang lebih besar akan diambil. Malam itu, Sutrisno duduk di kamar anak-anaknya, memandangi wajah mereka yang tertidur. Dadanya sesak oleh rasa takut dan penyesalan. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke pantai Karang Iblis, ia benar-benar ingin mundur. Namun di saat yang sama, ia tahu betul permintaan telah diajukan dan penagihan telah dimulai. Ia tak tahu kapan, bagaimana, dan siapa yang akan menjadi harga akhir dari kekayaan yang ia nikmati. Tapi satu hal ia pahami dengan jelas, tumbal bukan lagi kemungkinan. Ia adalah kepastian yang hanya menunggu waktu. Kesadaran bahwa tumbal telah diminta membuat hidup Sutrisno berubah menjadi rangkaian hari yang dipenuhi kecemasan. Ia tak lagi menikmati hasil usahanya. Setiap lembar uang yang ia pegang terasa dingin dan berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Tidurnya pendek, pikirannya terus berputar, mencari satu celah kecil untuk keluar dari jerat yang telah ia masuki. Usaha pertamanya adalah mencari pertolongan, bukan dengan niat bermain-main, melainkan dengan rasa takut yang tulus. Ia mendatangi seorang ustadz yang dikenal bijak di daerahnya. Dengan hati-hati, Sutrisno menceritakan semuanya, kecuali satu hal yang ia simpan sendiri, nama pantai Karang Iblis. Ustadz itu terdiam lama, wajahnya berubah serius. "Mas," katanya akhirnya, "kalau ini berkaitan dengan perjanjian batin, apalagi yang melibatkan tempat tertentu, saya tak berani masuk terlalu jauh. Ada perkara yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa orang lain." Jawaban itu memukul Sutrisno lebih keras daripada penolakan terang-terangan. Ia pulang dengan langkah gontai, namun belum menyerah. Beberapa hari kemudian, ia menemui seorang paranormal yang cukup dikenal. Begitu mendengar ceritanya, orang itu langsung menutup matanya, lalu menggeleng pelan. "Ini bukan urusan manusia lagi," katanya. "Yang kau datangi bukan makhluk yang bisa diusir. Ia bagian dari tempat itu sendiri." Sutrisno mulai merasa putus asa. Satu persatu pintu tertutup. Setiap penolakan menegaskan bahwa apa yang ia hadapi bukan gangguan biasa, melainkan ikatan yang telah mengakar. Tubuhnya semakin melemah, kulitnya terasa dingin hampir sepanjang waktu, bahkan saat matahari terik. Setiap kali ia mandi, air terasa menusuk seperti jarum halus, membuatnya menggigil tanpa sebab.
Yang paling mengganggunya adalah perubahan pada dirinya sendiri. Ia mulai takut pada laut, bukan takut biasa, melainkan rasa ngeri yang muncul bahkan hanya mendengar cerita tentang pantai. Suara ombak di televisi memicu kepalanya berdenyut, bau asin memicu mual yang hebat. Suatu malam, ia kembali bermimpi bertemu juru kunci pantai. Lelaki tua itu berdiri membelakanginya, memandang laut yang gelap. Ketika Sutrisno memanggil, juru kunci itu hanya berkata, tanpa menoleh, "Kau terlambat." Sutrisno terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin mengalir deras. Ia sadar, satu-satunya tempat yang mungkin bisa memberinya jawaban hanyalah tempat yang sama yang telah mengikatnya. Dalam keputusasaan, Sutrisno mencoba jalan terakhir. Ia berniat menghentikan semua yang berkaitan dengan pesugihan itu. Ia menjual sebagian besar stok sembako, melunasi sisa hutang, dan menutup gudangnya lebih awal setiap hari. Ia berharap dengan melepaskan sumber kekayaan itu, ikatan akan melemah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali ia mengurangi usahanya, sakit di tubuhnya semakin parah. Anak bungsunya kembali menangis di malam hari. Istrinya jatuh pingsan tanpa sebab jelas. Seolah ada peringatan yang mengatakan bahwa apa yang telah diberikan tidak boleh ditolak. Sutrisno kini hidup dalam dilema yang kejam. Bertahan berarti terus menikmati kekayaan sambil menunggu tumbal diambil. Mundur berarti mempercepat penderitaan orang-orang yang ia cintai. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan itu bukan sekedar perjanjian, melainkan penjara yang dirancang tanpa pintu keluar. Malam demi malam ia habiskan dengan duduk di teras rumah, memandang gelap, menunggu sesuatu yang tak ia ketahui bentuknya. Dalam keheningan itu, sebuah pemahaman pahit tumbuh perlahan di hatinya. Bukan ia yang mencoba melepaskan diri. Sejak awal, pesugihan itulah yang tak pernah berniat melepaskannya. Dan semakin ia melawan, semakin kuat jeratan itu menutup. Panggilan itu datang tanpa suara, tanpa mimpi, tanpa isyarat yang bisa ia ceritakan dengan kata-kata. Sutrisno hanya tahu satu hal ketika ia membuka mata di tengah malam itu. Ia harus kembali ke pantai Karang Iblis. Bukan karena keinginan, melainkan karena tubuh dan pikirannya tak lagi berada di bawah kendalinya sendiri. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Istrinya terbaring lemah sejak sore, napasnya teratur tapi dangkal. Anak-anak tidur dengan wajah pucat, seolah kelelahan oleh mimpi-mimpi yang tak mereka ingat. Sutrisno berdiri lama di ambang pintu kamar. Dadanya sesak. Ada dorongan untuk membangunkan mereka, untuk berpamitan. Namun ia tahu, jika ia melakukan itu, ia mungkin tak akan pernah melangkah keluar. Ia pergi tanpa suara. Perjalanan ke pantai terasa berbeda dari sebelumnya. Jalanan yang biasanya sepi kini terasa kosong, seolah dunia sengaja memberi ruang baginya untuk lewat. Lampu-lampu jalan tampak redup, sebagian mati. Udara terasa berat, menekan dada. Setiap tarikan napas terasa seperti menarik udara dari tempat yang terlalu dalam. Saat ia tiba di pantai Karang Iblis, laut tidak bergelombang seperti biasanya. Airnya tenang, terlalu tenang, seperti permukaan hitam yang menunggu sesuatu jatuh ke dalamnya. Angin hampir tak berembus, hanya suara ombak pelan yang terdengar, teratur, seperti hitungan mundur. Sutrisno melangkah ke arah karang hitam tempat ia pertama kali berlutut. Setiap langkah membuat kakinya terasa semakin berat, seolah pasir berubah menjadi lumpur. Ketika ia sampai, tubuhnya bergetar hebat. Dingin merayap dari kaki ke dada, membuatnya sulit berdiri tegak. Ia tak sempat berdoa. Tekanan itu datang tiba-tiba, seperti sesuatu yang bangkit dari laut tanpa harus menampakkan wujud. Udara di sekitarnya bergetar. Sutrisno terjatuh berlutut, kepalanya menunduk paksa. Dalam kesadarannya yang terpecah, ia merasakan kehadiran besar yang tak bisa ia pahami bentuknya. Bukan manusia, bukan binatang, melainkan sesuatu yang lebih tua dari rasa takut itu sendiri. Di dalam kepalanya, suara berat itu kembali.
tak berbicara dengan kata, tapi dengan makna yang langsung menancap. Waktumu telah tiba. Air laut mulai merambat ke pasir di sekelilingnya, meski ombak tak terlihat bergerak. Karang-karang hitam tampak berkilau basah, seolah hidup. Sutrisno menangis, bukan karena takut mati, melainkan karena ia akhirnya mengerti apa yang akan diambil. Bukan uang, bukan gudang, bukan tubuhnya malam itu. Yang diambil adalah kendali. Dalam sekejap, bayangan wajah keluarganya muncul di benaknya, disusul rasa nyeri hebat di dada. Ia berteriak, namun suaranya tenggelam oleh suara ombak yang tiba-tiba membesar. Laut yang tenang berubah ganas, bergemuruh seperti binatang raksasa yang terbangun. Sutrisno merasakan sesuatu tercabut dari dirinya. Bukan nyawa, tapi bagian yang membuatnya tetap menjadi manusia sepenuhnya. Kesadarannya terombang-ambing antara rasa sakit dan kehampaan. Ketika semuanya meredah, ia terlegak di pasir basah, tubuhnya dingin, napasnya pendek. Ombak perlahan kembali tenang. Angin berembus lagi, membawa bau asin yang tajam. Pantai kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sutrisno bangkit dengan susah payah. Matanya kosong, tatapannya tak lagi menyimpan ketakutan, juga tak ada kelegaan. Ia berjalan menjauh dari pantai tanpa menoleh, meninggalkan jejak kaki yang segera dihapus air laut. Malam itu, di rumahnya, istrinya terbangun dengan perasaan aneh, seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Anak-anaknya menangis dalam tidur, memanggil nama ayah mereka. Dan di pantai Karang Iblis, laut kembali diam. Penagihan telah selesai, bukan dengan kematian yang cepat, melainkan dengan hukuman yang lebih panjang. Hidup yang harus dijalani tanpa pernah benar-benar bebas dari ikatan. Pagi datang seperti biasa di Tulungagung, seolah malam penagihan itu tak pernah terjadi. Matahari terbit, kendaraan melintas, dan kehidupan berjalan dengan ritme yang sama. Namun bagi keluarga Sutrisno, hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata dirasakan. Sutrisno pulang menjelang subuh, tubuhnya basah oleh embun laut. Pakaiannya berbau asin yang tak kunjung hilang meski dicuci berulang kali. Ia tidak berkata apa-apa pada istrinya, hanya duduk diam di ruang tamu, menatap satu titik tanpa berkedip. Ketika ditanya kemana ia pergi, ia hanya menggeleng pelan, seolah pertanyaan itu tak memiliki arti. Usaha grosir sembako tetap berjalan, bahkan lebih lancar dari sebelumnya. Pesanan datang tanpa henti, keuntungan stabil, dan nama Sutrisno kembali diperhitungkan sebagai pedagang besar. Namun semua itu berjalan tanpa kehadiran utuh dari pemiliknya. Ia datang ke gudang, memeriksa barang, memberi instruksi singkat, lalu pergi. Tak ada lagi keluhan, tak ada lagi ambisi. Ia seperti bayangan yang menjalankan rutinitas. Istrinya mulai menyadari perubahan yang tak bisa dijelaskan. Sutrisno jarang tidur di kamar, lebih sering duduk di teras hingga pagi. Tatapannya kosong, suaranya datar. Kadang ia berbicara sendiri, menyebut hal-hal yang tak dimengerti siapapun. Kata-kata tentang laut, karang, dan janji lama yang tak bisa dihapus. Anak-anaknya tunggu dengan ketakutan yang tak mereka pahami. Anak bungsunya sering terbangun sambil menangis, mengaku melihat ayahnya berdiri di tepi ranjang dengan tubuh basah. Padahal Sutrisno sedang berada di luar rumah. Anak sulungnya mulai bermimpi tentang pantai gelap, meski ia belum pernah ke laut sejak kecil. Waktu berjalan dan sesuatu yang lebih halus mulai terasa. Setiap kali keluarga itu mendengar kabar tentang laut, entah dari berita atau cerita orang, selalu ada kejadian kecil yang menyusul. Gelas pecah, listrik padam, atau salah satu dari mereka jatuh sakit tanpa sebab jelas. Tidak parah, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang mengikuti. Sutrisno semakin menjauh, bukan dengan pergi, melainkan dengan hadir tanpa jua. Suatu malam, ia tak pulang. Gudang ditemukan terkunci rapi, rumah sunyi, tak ada pesan, tak ada jejak. Pencarian dilakukan, namun tak seorang pun berani mendekati pantai Karang Iblis. Usaha grosir tetap beroperasi, di bawah pengelolaan orang kepercayaan. Uang terus mengalir, seolah tangan tak terlihat memastikan semuanya berjalan. Namun keluarga Sutrisno hidup dalam kecemasan yang tak pernah benar-benar reda. Mereka tak miskin, tapi tak pernah merasa aman. Tahun-tahun berlalu, anak-anak Sutrisno tumbuh dewasa, namun mimpi tentang laut itu tak pernah benar-benar pergi.
Setiap generasi selalu ada satu yang bermimpi sama, berdiri di tepi pantai gelap, mendengar suara berat yang memanggil tanpa nama. Pantai Karang Iblis kembali sunyi. Tak ada ritual, tak ada cerita baru yang berani diucapkan terang-terangan. Namun di antara warga pesisir, kisah tentang pedagang grosir sembako yang kaya mendadak lalu hilang pelan-pelan tetap dibisikkan sebagai peringatan yang diwariskan. Bahwa kekayaan yang datang tanpa keringat akan selalu menuntut bayaran. Bahwa ada tempat-tempat yang tak seharusnya dijadikan jalan keluar. Dan bahwa kutukan sejati bukanlah kematian, melainkan warisan, ketakutan dan ikatan yang hidup lebih lama dari satu nyawa. Di sanalah kisah Sutrisno berakhir, bukan dengan jerit atau darah, melainkan dengan kesunyian panjang yang terus mengalir, seperti ombak di pantai Karang Iblis yang tak pernah benar-benar berhenti menghantam karang.